Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, usaha Mahesa Jenar mula-mula adalah mencari tempat yang kira-kira akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu. Hampir setiap saat ia bersembunyi di semak-semak di sekitar daerah Rawa Pening yang menjorok ke utara. Meskipun di daerah itu nampaknya tidak ada jalan, tetapi Mahesa Jenar dapat mengenal bahwa ada sebuah lorong rahasia yang sengaja dikaburkan dengan semak-semak dan pepohonan kecil lainnya. Tetapi ia sama sekali belum berani untuk memasuki lorong itu sebelum mendapat beberapa kenyataan yang tidak terlalu membahayakan. Pada hari kedua, Mahesa Jenar melihat seseorang berkuda memasuki lorong itu. Orang itu bertubuh tegap kekar, matanya bersinar-sinar, hidungnya melengkung, serta dagunya jauh menggantung di bawah mulutnya. Menilik wajahnya, Mahesa Jenar menduga bahwa orang yang demikian itu dapat berbuat sesuatu tanpa tanggung-tanggung. Ia dapat menjadi kejam seperti iblis. Melihat orang itu lewat, Mahesa Jenar menahan nafas. Ia masih belum pernah mengenalnya. Di pinggang orang itu tergantung sebuah pedang. Meskipun demikian, Mahesa Jenar dapat mengenal bahwa orang itu pasti anggota gerombolan Uling Rawa Pening, karena orang itu mengenakan ikat pinggang kulit lebar, bergambar sepasang uling yang saling membelit. Hal itu bagi Mahesa Jenar adalah sangat menguntungkan. Ketika suara derap kudanya sudah tak terdengar lagi, dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar keluar dari persembunyiannya untuk kemudian menyusuri lorong itu, mengikuti bekas telapak kaki kuda yang baru saja lewat. Ia mengharap dengan demikian akan dapat mendekati, setidaknya mendekati sarang gerombolan Uling Rawa Pening. Ternyata bahwa lorong itu sengaja dibuat berkelok-kelok. Beberapa kali Mahesa Jenar menganggap bahwa seterusnya daerah itu sangat sulit dilewati. Namun dengan menerobos semak yang tipis-tipis saja, ia sampai pada tempat yang tidak lagi ada kesukaran-kesukaran untuk dilaluinya. Demikianlah Mahesa Jenar dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan selalu mengikuti jejak kuda yang dinaiki oleh orang yang belum dikenalnya. Tiba-tiba Mahesa Jenar mendengar tidak jauh di hadapannya lamat-lamat suara orang tertawa. Cepat ia menghentikan langkahnya dan segera menyelinap ke semak-semak. Sesaat kemudian, suara tertawa itu berhenti, tetapi kemudian terdengar orang bercakap-cakap perlahan-lahan. Karena itu, Mahesa Jenar tidak dapat menangkap isi percakapan mereka. Dengan sangat hati-hati, Mahesa Jenar berusaha untuk mendekati orang yang sedang bercakap-cakap itu. Tetapi ketika ia telah menjadi bertambah dekat, suara percakapan itu telah berhenti. Meskipun demikian, Mahesa Jenar masih mendengar salah seorang berkata, "Silahkan Kakang Sri Gunting, kudamu telah lelah sekali." Dengan demikian, taulah Mahesa Jenar bahwa orang yang berkuda itu adalah Sri Gunting, orang pertama di dalam gerombolan Uling Rawa Pening sesudah sepasang uling itu sendiri. Sejenak kemudian, terdengarlah kembali suara langkah kuda Sri Gunting, disusul dengan langkah kuda lain ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian Mahesa Jenar melihat orang lain lewat di depannya. Orang itu pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Ia adalah Yuyu Rumpung yang bersama-sama dengan Kemak Paron berusaha untuk mencuri kedua pusaka keraton di Bukit Tidar. Mahesa Jenar sama sekali tidak mempedulikan orang itu lewat. Tetapi dengan demikian, ia harus semakin hati-hati. Ternyata lorong itu memang merupakan pintu masuk ke sarang Uling Rawa Pening. Pantaslah kalau jalan itu selalu dirondai dengan cermat. Beberapa langkah kemudian
kemudian, kembali Mahesa Jenar mendengar suara orang bercakap-cakap, juga perlahan-lahan, tetapi agaknya lebih dari 2 orang. Ketika Mahesa Jenar berhasil mengintip dari jarak yang agak jauh, dilihatnya Sri Gunting sedang bercakap-cakap dengan 2-3 orang yang bersenjatakan tombak. Tetapi juga kali ini ia tidak mendengar isi percakapan mereka, sampai akhirnya Sri Gunting meneruskan perjalanannya. Sampai sekian, Mahesa Jenar tidak berani lagi menuruti jejak kuda itu secara langsung, sebab kemungkinan untuk bertemu orang-orang gerombolan uling akan bertambah besar. Meskipun andai kata ia dapat memenangkan perkelahian melawan 3-4 orang, namun dengan demikian, kedatangannya sudah diketahui lebih dahulu. Karena itu, Mahesa Jenar berusaha untuk mengikuti kuda Sri Gunting dari semak-semak di sekitar lorong itu, meskipun kadang-kadang ia harus merangkak-rangkak, menerobos pohon-pohon liar, serta sulur-sulur dan tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Dugaan Mahesa Jenar bahwa penjagaan semakin lama semakin rapat ternyata benar. Beberapa langkah kemudian kembali terdapat beberapa orang penjaga. Dengan demikian, Mahesa Jenar mengharap bahwa tidak lama lagi ia akan sampai ke sarang sepasang uling rawa bening. Ketika Mahesa Jenar maju lagi, tiba-tiba sampailah ia pada daerah tumbuh-tumbuhan yang rapat sekali. Pohon-pohon berduri tumbuh rapat diseling dengan tanaman-tanaman menjalar dan beberapa tanaman yang sangat gatal apabila menyinggung tubuh, misalnya pohon rawi, serta pohon-pohon yang mengandung lugut dari jenis bambu. Melihat kerapatan pepohonan itu, Mahesa Jenar tertegun sebentar ketika ia memandang ke arah Sri Gunting yang juga maju dengan perlahan-lahan di atas kudanya. Dilihatnya ia membelok menyusur tanaman-tanaman berduri itu ke arah timur. Perlahan-lahan dan sangat hati-hati, Mahesa Jenar berusaha untuk mengikutinya. Beberapa langkah kemudian tampaklah sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi, tetapi daunnya sangat lebat. Di balik pohon itulah Mahesa Jenar melihat Sri Gunting menghilang. Taulah kini Mahesa Jenar bahwa pohon-pohon yang tumbuh rapat sekali itu memang sengaja diatur demikian, sehingga merupakan benteng hidup yang mengelilingi pusat sarang uling rawa bening, gerombolan yang mempunyai nama tidak kalah menggetarkan daripada nama Lowoiju yang ditakuti di daerah pantai utara. Sampai di situ, Mahesa Jenar terpaksa tidak dapat mengikuti Sri Gunting untuk seterusnya. Ia tidak mau tergesa-gesa menyusup pohon yang rimbun itu, sebab ia masih belum mengetahui apakah kira-kira yang berada di belakangnya. Mungkin setelah menyusup pohon itu, langsung akan memasuki sebuah gardu perondaan, atau malah sampai ke barak uling sendiri. Karena itu, Mahesa Jenar terpaksa berhenti di semak-semak sambil beristirahat. Ia mencoba memutar otak bagaimana dapat memasuki setidak-tidaknya mengetahui keadaan di dalam sarang itu. Akhirnya Mahesa Jenar menemukan cara juga. Meskipun ia tidak pasti akan dapat masuk, tetapi ia akan mendapat gambaran tentang keadaan di balik benteng tanaman itu. Sebagai seorang prajurit, ia pernah mendapat latihan panjat memanjat, menggantung, dan berayun dengan tali yang cukup tinggi. Dengan hati-hati, Mahesa Jenar pun segera memanjat dari pohon yang tidak terlalu besar, menjalar ke pohon lain, sehingga akhirnya Mahesa Jenar berada di atas dahan sebuah pohon yang memungkinkan ia dapat melihat keadaan di dalam, keadaan pusat sarang sepasang uling. Ternyata di dalam benteng itu ada sebuah lapangan yang tidak begitu luas. Di pinggir-pinggir lapangan tampaklah beberapa rumah. Menurut dugaan Mahesa Jenar, rumah-rumah itu terlalu sedikit untuk dapat didiami oleh anak buah uling yang banyak jumlahnya. Karena itu,
di tempat lain pasti masih ada tempat-tempat tinggal serupa itu. Di lapangan itu Mahesa Jenar melihat Sri Gunting berkuda melintas. Kemudian ia berhenti di depan salah satu dari rumah-rumah yang berjajar di pinggir lapangan. Seorang telah menerima kudanya, lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Sedang Sri Gunting sendiri langsung memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian dilihatnya Sri Gunting keluar lagi. Dipanggilnya dua orang laskarnya, kemudian berjalan melintas lapangan dan menyusup ke balik sebuah pohon. Pohon itulah rupanya pintu keluar masuk benteng yang tadi juga dilewati Sri Gunting. Ternyata di balik pohon itu sama sekali tidak terdapat sebuah gardu. Memang beberapa orang tampak mengawalnya sebagai pengawal pintu gerbang. Ketika Mahesa Jenar sedang sibuk menduga-duga di manakah pertemuan akan dilangsungkan, tiba-tiba dilihatnya keluar dari salah satu di antara rumah-rumah itu dua orang yang bertubuh tinggi tetapi tidak begitu besar, berwajah runcing dan berhidung tajam. Itulah sepasang uling rawa bening yang di tangan mereka selalu tergenggam sebuah cemeti besar. Di belakang mereka berjalan Sri Gunting dan dua orang lainnya. Melihat mereka, mau tidak mau Mahesa Jenar terpaksa menahan nafas. Bagaimanapun kedua orang itu termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi, sehingga panca indera mereka pun tajam pula. Beberapa saat kemudian, Mahesa Jenar melihat orang-orang mereka menyediakan kuda. Lalu dengan kuda-kuda itu, uling rawa bening beserta tiga orang yang mengiringnya pergi melintasi lapangan dan menyusup pohon yang merupakan pintu gerbang benteng itu untuk kemudian muncul di luar benteng. Mahesa Jenar jadi menduga-duga kemanakah mereka pergi. Cepat ia turun dengan sangat hati-hati. Tetapi ketika sepasang uling itu menyusul benteng ke arahnya, ia jadi diam dan bersembunyi di balik daun-daun yang agak rimbun. Apalagi ketika mereka lewat dekat di bawahnya. Tetapi adalah suatu keuntungan ketika Mahesa Jenar mendengar mereka bercakap-cakap. Terdengar uling putih berkata, "Jadi kau yakin bahwa tempat itu telah disiapkan dengan baik?" Terdengar Sri Gunting menjawab, "Sudah Ki Lurah, cuma 1-2 barak yang belum siap benar." "Bagus," uling putih meneruskan. "Pasingsingan dan Simarodra dari Lodaya akan hadir dalam pertemuan itu. Tidakkah mereka akan berpihak?" Sela uling kuning. "Tidak, mereka pasti akan menghargai nama mereka masing-masing," jawab uling putih. Setelah itu mereka tidak berkata-kata lagi. Baru kemudian terdengar Sri Gunting mengatakan sesuatu, tetapi Mahesa Jenar sudah tidak dapat mendengar lagi. Dengan mendengar percakapan mereka, Mahesa Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa pertemuan tokoh-tokoh hitam itu nanti tidak akan dilakukan di dalam benteng itu, tetapi di tempat lain. Hal ini mungkin atas pertimbangan-pertimbangan keselamatan benteng itu atau untuk tetap merahasiakan sarang gerombolan uling rawa bening. Karena itu, segera Mahesa Jenar turun dan bergantungan pada sebuah sulur. Demikian ia sampai di tanah. Cepat-cepat ia berusaha untuk dapat mengikuti kuda sepasang uling itu. Untuk itu Mahesa Jenar tidak banyak menemui kesulitan, kecuali ia sudah mengenal jalan sempit yang menuju keluar dari benteng. Juga kuda-kuda itu tidak dapat berjalan cepat di jalan yang banyak rintangan itu. Beberapa ratus langkah kemudian, rombongan uling membelok meninggalkan lorong semula dan menempuh jalan lain yang lebih sulit. Namun bagaimanapun juga, Mahesa Jenar tetap dapat mengikutinya. Meskipun kadang-kadang ia harus berlari-lari kecil, merangkak, meloncat dan merunduk, sehingga akhirnya Mahesa Jenar dapat melihat di depannya
terbentang sebuah padang rumput yang luas. Di pinggir padang itu sedang dibangun beberapa barak yang sebagian masih dikerjakan. Itulah tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Mengingat apa yang akan terjadi di lapangan itu, hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar juga. Kemudian teringatlah ia kepada Ki Dalang Mantingan. Apakah orang itu sudah datang di daerah Rawa Pening ataukah belum? Dan mungkinkah Ki Dalang Mantingan dapat menemukan tempat pertemuan itu? Mengingat hal itu, Mahesa Jenar merasa perlu untuk berusaha menemui Ki Dalang Mantingan sebelum mereka menyaksikan pertemuan tokoh-tokoh golongan hitam itu. Beberapa lama kemudian, setelah sepasang uling itu berkeliling dan memeriksa barak-barak yang sedang diselesaikan itu, mereka pun pergi meninggalkan padang rumput itu, kembali ke dalam benteng mereka. Mahesa Jenar pun menganggap bahwa ia tidak perlu terlalu lama lagi tinggal di situ. Ia masih mempunyai beberapa waktu menjelang hari yang ditentukan untuk dapat melihat-lihat keadaan di sekeliling tempat itu, serta untuk menemui Ki Dalang Mantingan. Sementara itu, langit telah bertambah samar-samar. Matahari telah menghilang di bawah garis pertemuan bumi dan langit. Perlahan-lahan malam yang kelam turun menyeluruh, sedang di langit bintang-bintang timbul berebutan. Tetapi tidak lama kemudian, cahaya kuning memulai perjalanannya, seolah-olah memberi peringatan kepada Mahesa Jenar bahwa 2 hari menjelang, purnama penuh akan menyinari padang terbuka yang akan menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dari golongan hitam. Perlahan-lahan dan hati-hati Mahesa Jenar menyusup menjauhi padang rumput itu. Dengan mengenal daerah di sekitarnya, maka ia akan menjadi lebih aman. Gajah Sora pernah memperingatkan kecerobohannya pada saat ia memasuki sarang harimau Gunung Tidar. Karena itu ia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Setelah puas, Mahesa Jenar berputar-putar dan segera menyusur tepi Rawa Pening untuk mencapai daerah Banyu Biru. Mungkin Mantingan masih berada di sekitar daerah itu, atau ia juga sedang berusaha untuk menemukan tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan. Terhadap Mantingan, sebenarnya Mahesa Jenar masih agak was-was. Ia memang cukup berilmu, tetapi berhadapan dengan Lowoiju, Jaka Soka dan sebagainya, Mantingan masih kalah setingkat. Ia pernah berkelahi dengan Mantingan, juga pernah berkelahi dengan tokoh-tokoh golongan hitam itu, sehingga ia mempunyai ukuran dalam memperbandingkan kemampuan mereka. Tetapi yang belum pernah dilihatnya, bagaimana Mantingan menggerakkan trisulanya yang terkenal itu. Mudah-mudahan keahliannya menggunakan trisula akan dapat menandingi Lowoiju dengan pisau belatinya, atau Jaka Soka dengan tongkat hitamnya. Namun Mahesa Jenar yakin bahwa waktu yang sedikit menjelang kepergiannya ke Rawa Pening, Mantingan pasti telah mendapatkan sesuatu dari gurunya, Ki Ageng Supit. Ki Ageng Supit adalah tokoh sakti yang tidak begitu dikenal, karena orang itu tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menonjol di luar padepokannya. Tetapi muridnya, Mantingan, dalam setiap kesempatan selalu berusaha untuk menunjukkan jasanya kepada masyarakat di sekitarnya. Mungkin gurunya sengaja memerintahkannya berbuat demikian untuk mewakilinya. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar yang sedang berangan-angan terkejut sekali. Di tepi rawa itu ia melihat bayangan 2 orang yang sedang berkelahi dengan dahsyatnya. Mahesa Jenar menjadi menduga-duga siapakah mereka itu. Karena itu segera dengan hati-hati ia pun mendekatinya.
Semakin dekat Mahesa Jenar dengan orang yang sedang bertempur itu, debar hatinya menjadi semakin keras pula. Di dalam sinar bulan yang hampir purnama itu, Mahesa Jenar dapat melihat dengan jelas bahwa kedua-duanya adalah pasti orang-orang yang berilmu tinggi. Tiba-tiba debar jantung Mahesa Jenar berubah menjadi degupan yang menghentak-hentak dadanya. Di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan itu, tampaklah berkilat-kilat sinar yang memantul dari senjata orang yang sedang bertempur itu. Senjata yang cukup dikenalnya, yaitu Trisula. Karena itu, cepat Mahesa Jenar mengetahui bahwa salah seorang dari mereka adalah Mantingan. Maka Mahesa Jenar segera berusaha untuk semakin mendekat lagi. Tetapi sekali lagi detak jantungnya menyentak dan berdegupan dengan riuhnya ketika ia melihat lawan Mantingan itu bersenjata bola besi yang diikat di ujung rantai. Juga senjata itu pernah dikenalnya, yaitu senjata andalan dari kawan seangkatannya, seorang perwira dalam pasukan pengawal raja yang bertubuh gemuk pendek, yaitu Gajah Alit. Mahesa Jenar menjadi agak keheran-heranan. Apakah kerja Gajah Alit di sini? Melihat cara Mantingan berkelahi, Mahesa Jenar menjadi kagum. Alangkah cepatnya ia mendapat kemajuan. Langkahnya jauh lebih lincah dari beberapa saat yang lalu ketika ia harus menghadapinya sebagai lawan, serta unsur-unsur geraknya menjadi banyak dan berbahaya. Tetapi yang lebih mengagumkan Mahesa Jenar adalah cara Mantingan mempergunakan trisulanya. Ketika ujung trisula itu seolah-olah berubah menjadi tangan-tangan besi yang siap menangkap dan membunuh setiap tubuh apapun yang tersinggung olehnya. Mahesa Jenar melihat bahwa sebenarnya Mantingan pasti sudah menerima ilmu-ilmu baru dari gurunya. Tangannya yang satu lagi selalu bergerak, menjulur, dan trisulanya berdesing-desing menimbulkan sambaran-sambaran angin yang menakutkan. Karena itu, sekarang Mahesa Jenar tidak berwas-was lagi terhadap Mantingan. Dengan ilmunya itu, Mantingan sudah dapat disejajarkan dengan Lowoiju, Jakasoka, Simarudra, dan sepasang uling dari Rawa Bening. Seandainya dirinya tidak memiliki pengalaman yang lebih banyak, serta mendapat kesempatan untuk memiliki Aji Sosrobirowo, maka untuk dapat mengalahkan Mantingan dengan trisulanya adalah terlalu sulit. Tetapi lawan Mantingan itu bukan orang kebanyakan pula. Ia adalah setingkat pula dengan Mahesa Jenar tanpa Aji Sosrobirowo. Bahkan mungkin sepeninggal Mahesa Jenar, Gajah Alit yang dipercaya untuk mengisi kedudukannya. Ketika Trisula Mantingan dengan dahsyat mematuk-matuk hampir ke segenap bagian tubuh Gajah Alit, maka Gajah Alit segera memutar senjatanya seperti baling-baling. Angin yang dingin meniup dengan sejuknya, diiringi dengan bunyi yang berdesing-desing. Karena kekuatan mereka seimbang, serta hampir mencapai tingkat tertinggi, maka pertemuan itu menjadi dahsyat sekali. Mahesa Jenar kemudian menjadi cemas ketika dilihatnya bahwa agaknya pertempuran itu telah mencapai puncaknya. Masing-masing telah mengeluarkan segala kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Melihat hal itu, Mahesa Jenar menjadi ragu. Kalau ia melerai mereka, maka Gajah Alit pasti akan mengenalnya. Tetapi bila dibiarkan, pertempuran itu pasti akan membawa korban. Selagi Mahesa Jenar termangu-mangu, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Trisula Mantingan bergerak dengan cepatnya seperti petir menyambar-nyambar, sedang senjata Gajah Alit berputar semakin cepat pula, sehingga yang nampak hanyalah bayangan hitam yang bergulung-gulung mengerikan, seperti awan gelap yang hendak melanda dengan dahsyatnya. Beberapa kali rantai berkepala bola besi Gajah Alit
berhasil melilit senjata lawannya, tetapi ia sama sekali tak berhasil merampasnya. Bahkan kadang-kadang mereka sampai lama berputar-putar, tarik-menarik senjata masing-masing, sehingga akhirnya terpaksa mereka berusaha untuk mengurai lilitan rantai itu. Demikian senjata mereka terurai, demikian senjata-senjata itu kembali berputar, menyambar, dan menusuk-nusuk dengan dahsyatnya. Melihat semuanya itu, akhirnya Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk melerai mereka. Karena itu segera ia meloncat maju mendekati arena pertempuran itu, sambil berteriak nyaring. "Tahan dirimu masing-masing, hentikan pertempuran ini." Tetapi agaknya mereka yang bertempur itu sama sekali tak mendengarnya, sebab pendengaran mereka dikacaukan oleh bunyi senjata mereka yang berdesing-desing dan berdentangan saling beradu, sedang perhatian mereka seluruhnya tertumpah pada upaya mempertahankan jiwa masing-masing. Karena itu, sekali lagi Mahesa Jenar berteriak lebih keras dari semula sambil meloncat lebih dekat lagi. "Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, hentikan pertempuran." Baru ketika mereka mendengar nama-nama mereka disebut, mereka menjadi terkejut, apalagi ketika mereka lihat seseorang mendekat. Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng meloncat surut, dan dengan herannya memandang kepada Mahesa Jenar yang kemudian meloncat di antara mereka. Tetapi untuk sesaat, mereka tidak segera mengenal siapakah yang telah melerai mereka itu, sampai Mahesa Jenar berkata, "Kakang Mantingan dan Adi Gajah Alit, adakah sesuatu yang tidak wajar, sehingga kalian terpaksa bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit segera mengenal suara itu, karena itu hampir berbareng mereka menyebut nama Mahesa Jenar. "Ya," jawab Mahesa Jenar, "inilah aku." Mendengar jawaban itu, segera mereka berloncatan maju sambil berebutan memberi salam. "Kemanakah kau selama ini, Kakang?" tanya Gajah Alit. "Kau begitu saja menghilang seperti hantu." Mahesa Jenar tidak segera menjawab pertanyaan ini, tetapi malahan ia bertanya, "Kenapa kalian bertempur?" Mantingan dan Gajah Alit kemudian saling berpandangan. Memang sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu alasan yang kuat, kecuali mereka sebenarnya hanya saling curiga. "Aku tidak tahu, Kakang," jawab Gajah Alit sambil tersenyum-senyum. Wajahnya yang bulat itu masih saja memancarkan kejenakaannya. "Kami sebenarnya tidak mempunyai urusan," jawab Mantingan. "Lalu apakah sebabnya?" tanya Mahesa Jenar heran. "Sebenarnya kami belum saling mengenal," jelas Mantingan. Mendengar kata-kata itu, barulah Mahesa Jenar sadar bahwa sebaiknya ia memperkenalkan kedua orang yang baru saja bertempur itu. Dengan mengenal siapakah mereka masing-masing, hati Mantingan maupun Gajah Alit bergetaran. Bagi Mahesa Jenar, Gajah Alit adalah seorang perwira prajurit pengawal raja yang pasti seorang prajurit pilihan. Sebaliknya nama Mantingan pernah didengar oleh Gajah Alit, sebagaimana Mahesa Jenar dahulu juga sudah mendengarnya, sebagai seorang yang telah berhasil membinasakan 3 orang perampok yang menamakan diri mereka Samber Nyawa. Di dalam hati Mantingan merasa bersyukur bahwa ia masih tetap dapat mempertahankan dirinya terhadap Gajah Alit. Andai kata ia masih belum menerima ilmu pacar wutah dari gurunya, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan karena ilmu itulah, maka Mantingan menjadi seorang yang perkasa. Gurunya sengaja memberikan ilmu itu sebagai bekal perjalanannya yang akan sangat berbahaya. Sejenak kemudian kembali terdengar Mahesa Jenar bertanya kepada Mantingan dan Gajah Alit, "Apakah urusan kalian, sehingga kalian sampai mempertaruhkan nyawa kalian?"
Gajah Alit tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebaliknya Mantingan mencoba untuk memberi penjelasan. Katanya, "Entahlah Adi, tetapi kami tadi telah berjumpa di tempat ini. Karena barangkali kami sama-sama tidak mau mengatakan keperluan kami, maka kami menjadi saling curiga. Aku mengira bahwa orang itu adalah salah seorang anggota golongan hitam. Barangkali ia pun mengira aku demikian pula, sehingga akhirnya kami berkelahi. Mula-mula kami tidak bersungguh-sungguh, tetapi akhirnya kami jadi gelap mata." Mendengar keterangan Ki Dalang Mantingan, Mahesa Jenar tersenyum. Memang kadang-kadang kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, seperti apa yang pernah dialaminya di Prambanan dan Pujangan. "Benarkah begitu, Adik Gajah Alit?" Mahesa Jenar menegaskan. "Begitulah Kakang," jawab Gajah Alit, "sebab kami belum pernah saling mengenal. Untunglah bahwa Kakang Mahesa Jenar sampai melerai kami. Kalau tidak, barangkali ada bangkai gajah tanpa belalai jadi makanan Gagak." Mahesa Jenar tertawa perlahan-lahan. Segera terdengar Mantingan berkata, "Tuan terlalu merendahkan diri. Bersyukurlah aku kalau sekarang aku masih sempat memandang bulan." "Aku tidak dapat mengatakan," potong Mahesa Jenar, "siapakah yang lebih unggul di antara kalian. Karena itu kalian akan menjadi kawan yang baik bagiku di sini, di dekat sarang sepasang uling rawa pening." Mahesa Jenar diam sebentar, kemudian ia meneruskan, "Apakah sebenarnya kepentingan Adik Gajah Alit kemari?" Gajah Alit menarik nafas. Ia akan menjawab, tetapi agak ragu-ragu sambil memandang Ki Dalang Mantingan, sampai Mahesa Jenar mendesaknya. "Katakanlah, Kakang Mantingan adalah orang yang tahu membawa masalah." "Kakang," Gajah Alit memulai, "kedatanganku adalah atas perintah Sultan, sebab terdengar keterangan dari pejabat-pejabat rahasia bahwa di sekitar rawa ini akan terjadi suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Karena itu aku mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan atas kebenaran berita itu. Maka dikirimkannyalah aku kemari." Mendengar keterangan Gajah Alit, Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Jadi kalangan istana sudah mendengar akan adanya pertemuan tengah bulan ini?" "Ya," jawab Gajah Alit, "bahkan aku tidak seorang diri." "Kau tidak seorang diri?" ulang Mahesa Jenar. "Aku dikirim bersama dengan Kakang Paningron," kata Gajah Alit meneruskan. Mendengar kata-kata Gajah Alit itu, hati Mahesa Jenar jadi berdebar-debar juga. Paningron adalah salah seorang perwira dari jabatan rahasia. Ilmunya tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Alit. "Di manakah Adi Paningron sekarang?" tanya Mahesa Jenar. "Sejak senja, kami berpisah," jawab Gajah Alit. "Kami berusaha untuk menemukan tempat pertemuan golongan hitam itu. Tengah malam kami akan bertemu. Kalau malam ini tempat ini belum kami temukan, besok kami masih harus bekerja keras." Sesaat kemudian Mahesa Jenar jadi ragu. Kalau dari pejabat rahasia telah dapat mengetahui keberadaannya, maka ada kemungkinan dirinya dipanggil menghadap. Kepada Gajah Alit, ia masih mungkin untuk memintanya tidak berkata apa-apa tentang dirinya. Tetapi bagaimana dengan Paningron? Agaknya Gajah Alit dapat menangkap perasaan Mahesa Jenar. Karena itu ia berkata, "Kakang Mahesa Jenar tidak perlu khawatir tentang Kakang Paningron. Ia adalah seorang pejabat yang baik, tetapi juga bukan jenis orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain." Mendengar keterangan Gajah Alit, Mahesa Jenar tertawa pendek.
Kau pandai menebak perasaan orang, Adi. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Percayakan itu padaku, tegas Gajah Alit. Baiklah, kata Mahesa Jenar. Kalau demikian, aku bersamamu menunggu kedatangannya. Juga adalah suatu keuntungan bahwa kau tidak berjalan bersama-sama dengan Adipaningron. Sebab dengan demikian, mungkin kalian telah menangkap Kakang Mantingan yang pergi seorang diri. Mendengar percakapan itu, Mantingan tertawa pula, serta di antara tertawanya terdengar ia berkata, "Aku pun tidak pergi seorang diri, Adi." Heh? Mahesa Jenar dan Gajah Alit agak terkejut mendengar itu. "Dengan siapa Kakang pergi?" tanya Mahesa Jenar. "Aku pergi bersama Kakang Wiraraga, kakak seperguruanku," jawab Mantingan. Mahesa Jenar dan Gajah Alit berbareng mengangguk-angguk. Terlintaslah dalam angan-angan mereka bahwa kakak seperguruan Mantingan setidak-tidaknya adalah setingkat dengan Mantingan. Dan memang sebenarnya lah demikian. Kakak seperguruannya itu pun baru saja menerima ilmu pacar wutah berbareng dengan Mantingan menjelang keberangkatan mereka. Meskipun Wiraraga lebih lama menekuni pelajaran gurunya, tetapi karena sifatnya yang pendiam dan jarang-jarang keluar dari padepokan seperti gurunya, maka Mantingan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu, keperkasaan Mantingan tidaklah kalah dengan kakak seperguruannya itu. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, Ki Ageng Supit tidak sampai hati melepaskan Mantingan pergi sendiri, sebab ia pernah mendengar siapa saja yang tergolong dalam lingkaran golongan hitam. Karena itu, ia minta Wiraraga menyertainya. "Di manakah kakak seperguruan Kakang itu?" tanya Mahesa Jenar kemudian. "Seperti juga adik Gajah Alit, Kakang Wiraraga memisahkan diri sejak kemarin. Malam ini kami berjanji akan bertemu, meskipun tempat yang kita cari itu masih belum dapat kami temukan. Mudah-mudahan Kakang Paningron tidak bertemu dan bertempur dengan kakak seperguruan Kakang Mantingan," sela Gajah Alit sambil tertawa lucu. "Mudah-mudahan," jawab Mahesa Jenar. "Kalau demikian," lanjut Mahesa Jenar, "aku tunggu di sini. Kalian cari kawan-kawan kalian itu, dan bawalah mereka kemari. Tempat pertemuan itu tak usah kalian cari-cari lagi." "Kenapa?" tanya Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng. "Carilah kawan-kawan kalian," desak Mahesa Jenar, "dan cegahlah kalau mereka benar-benar bertemu dan bertempur seperti kalian tadi. Aku menunggu kalian di sini." Kemudian terdengar Gajah Alit tertawa riuh. "Untunglah aku bertemu Kakang di sini. Melihat gelagatnya, pasti Kakang Mahesa Jenar telah menemukan tempat itu." "Tepat," sambung Mantingan. "Aku juga menduga demikian." Mahesa Jenar pun kemudian tertawa. "Mungkin kalian benar. Karena itu kalian harus cepat-cepat menemukan kawan-kawan kalian." "Baiklah," jawab mereka berbareng. Ketika mereka telah tidak tampak lagi, segera Mahesa Jenar mencari tempat untuk beristirahat. Direbahkannya dirinya di atas sebuah batu besar sambil memandang bulan dan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Untuk beberapa lama pikirannya sempat melayang mondar-mandir dari waktu ke waktu, dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Menjelang tengah malam, Mahesa Jenar mendengar langkah orang mendekati tempatnya berbaring. Cepat ia bangkit dan memandang ke arah suara itu. Tetapi kemudian ia menarik nafas panjang ketika ia melihat bayangan dua orang mendekatinya, serta keduanya membawa senjata ciri perguruan Ki Ageng Supit, yaitu Trisula. Jelaslah bagi Mahesa Jenar bahwa kedua orang itu pasti Mantingan dan Wiraraga.
Maka demikian kedua orang itu sampai di hadapan Mahesa Jenar. Demikian Mantingan memperkenalkan kakak seperguruannya kepada Mahesa Jenar dengan sebutan Rangga Tohjaya. Mendengar nama itu, segera Wiraraga membungkuk hormat sambil berkata, "Berbesarlah hatiku dapat berkenalan dengan seseorang yang pernah menggemparkan istana karena berhasil menggagalkan pencurian pusaka di gedung perbendaharaan, juga yang telah banyak menyelamatkan rakyat dari gangguan kejahatan." Mendengar pujian itu, Mahesa Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula. Katanya, "Terima kasih Kakang, tetapi perguruan Kakang adalah perguruan yang terkenal pula. Karena itu, seharusnya akulah yang merasa beruntung berkenalan dengan Kakang." Kembali Wiraraga mengangguk. Wajahnya yang ketua-tuaan itu tampak tersenyum-senyum. Meskipun umurnya tidak terpaut banyak dari Mantingan, tetapi nampaknya Wiraraga telah jauh lebih tua. Rambutnya telah mulai ditumbuhi uban, matanya memancar lembut tetapi dalam, tubuhnya kekar meskipun tidak begitu tinggi. Wiraraga memang benar-benar seorang pendiam. Tidak banyak ia berkata-kata. Ia lebih senang mendengarkan Mantingan berbicara daripada ia sendiri yang berbicara. Maka karena sifat-sifatnya itulah, maka Wiraraga nampak jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, tampaklah Gajah Alit datang pula bersama-sama dengan Paningron. Bagi Paningron, kehadiran Mahesa Jenar di situ sangat mengejutkan. Agaknya Gajah Alit belum memberitahukan lebih dahulu, sehingga suasana kemudian menjadi riuh. Setelah pertemuan itu menjadi lebih tenang, barulah mereka berbicara tentang tokoh-tokoh hitam yang akan mengadakan pertemuan pada purnama penuh yang akan datang, serta tempat pertemuan mereka. Dengan teliti, Mahesa Jenar memberikan gambaran tentang lapangan yang akan dipergunakan, serta memberitahukan bahwa dalam pertemuan itu akan hadir Pasing Singan dan Simarudra tua, dua orang angkatan tua yang setingkat dengan guru-guru mereka. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan untuk pada saat itu juga pergi ke tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu, serta seterusnya mengatur agar setiap saat tempat itu dapat diawasi bergiliran. Demikianlah maka segera mereka berlima pergi bersama untuk melihat keadaan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sejak saat itu, mulailah rombongan Mahesa Jenar itu mengadakan pengawasan dengan teliti. Berganti-ganti, mereka telah berhasil menemukan tempat yang sangat baik. Tempat itu agak menjorok ke atas, tetapi ditumbuhi pepohonan yang agak lebat. Dari tempat itu, mereka akan dapat melihat apa saja yang terjadi di lapangan rumput yang terbentang di hadapannya. Meskipun pada siang hari, tempat itu akan tetap merupakan tempat yang tersembunyi. Mereka yang sedang bertugas mengadakan pengawasan harus memanjat sebuah pohon yang tak begitu tinggi, namun berdaun rimbun. Sedang yang lain dapat dengan aman beristirahat, tidak lebih dari 20 langkah dari tempat itu, sambil menikmati ketupat sambal, bekal yang dibawa oleh Mantingan, atau jadah jenang alot, bekal Gajah Alit. Pada siang hari itu, Mahesa Jenar dan kawan-kawannya melihat betapa orang-orang Uling Rawa Bening berusaha keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pada malam harinya pun, pekerja-pekerja itu tetap melakukan tugas mereka sampai barak-barak itu siap dipergunakan. Maka pada hari berikutnya, menjelang purnama penuh, tampaklah di tempat itu kesibukan-kesibukan yang padat. Uling putih dan uling kuning sendiri datang
datang menjelang hari sepenggalah. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, maka mulailah penjagaan-penjagaan sekeliling tempat itu semakin ditertibkan. Sri Gunting sendiri yang memimpinnya. Beberapa orang telah diperintahkan untuk meronda keliling, serta beberapa orang lagi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Dalam pada itu, Mahesa Jenar dan kawan-kawannya tidak berani lagi berbuat seenaknya, sebab setiap saat ada kemungkinan para peronda melintasi tempat mereka bersembunyi. Karena itu, daripada mereka harus selalu memperhatikan keadaan di sekeliling mereka, maka mereka lebih menganggap aman apabila mereka semuanya memanjat pohon. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi bersusah payah menegangkan urat syaraf mereka. Berdasarkan atas pikiran itu, maka segera mereka berlima memilih tempat mereka masing-masing, tidak terlalu dekat satu sama lain, tetapi juga tidak terlalu jauh. Beberapa saat, perasaan mereka dihinggapi oleh ketegangan yang semakin lama semakin memuncak, karena mereka harus menunggu suatu peristiwa yang cukup penting. Sedang di bawah mereka, beberapa peronda sudah lebih dari 2 kali lewat hilir mudik. Namun untunglah bahwa tak seorang pun dari mereka merasa perlu untuk menyelidiki dahan-dahan kayu di atas mereka. Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang ke tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang lampau Mahesa Jenar pernah menyaksikan orang-orang dari golongan hitam ini berkumpul, tetapi agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri Simarodra muda itu datang bersama beberapa pengiring di bawah pimpinan seorang yang bertumbuh pendek dengan otot-otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian nampak betapa kokohnya ia, bahkan mirip seekor orang hutan. Uling putih dan uling kuning sendiri yang datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar, yang agaknya merupakan ruang pertemuan. Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan memasuki salah satu barak yang lain, yang rupa-rupanya menjadi tempat penginapan. Demikian, datanglah berturut-turut rombongan dari hutan Tambak Baya, Lowoijo bersama-sama dengan Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan dan beberapa orang lagi, disusul oleh kedatangan Ki Ageng Lembu Sora beserta para pengiringnya. Meskipun Mahesa Jenar telah menduga sebelumnya bahwa Lembu Sora pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula menyaksikan kedatangannya. Tetapi satu hal yang Mahesa Jenar masih menunggu-nunggu, yaitu kehadiran Jaka Soka. Sampai matahari rendah sekali, ular laut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri. Sedangkan Pasingsingan dan Simarodra, menurut perhitungan Mahesa Jenar, pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Sesaat kemudian, matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian, agaknya pertemuan antara golongan hitam itu sudah akan dimulai. Beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka dan berkumpul di pinggir lapangan rumput itu. Uling putih dan uling kuning untuk penghabisan kali memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul perlahan-lahan. Sesaat kemudian muncullah tokoh-tokoh hitam dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga Ki Ageng Lembu Sora yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Jaka Soka, Pasingsingan, dan Simarodra tua. Uling
Putih sebagai tuan rumah segera mempersilahkan tamu-tamunya di tempat yang telah direncanakan. Lembu Sora sebagai tamu kehormatan menempati sisi sebelah barat bersama-sama dengan Uling Rawa Bening. Bagian selatan disediakan untuk rombongan dari Gunung Tidar, sedangkan bagian timur untuk gerombolan hutan Tambak Baya. Bagian utara yang disediakan untuk rombongan dari Nusa Kambangan masih tampak kosong, sedang tempat-tempat yang disediakan untuk Pasingsingan dan Simar Rodra Tua pun masih tampak kosong. Tetapi belum lagi mereka selesai menempatkan diri, tiba-tiba dari arah utara muncullah satu rombongan. Yang di depan mereka berjalan seorang muda yang berwajah tampan. Ialah Jaka Soka yang datang sambil tersenyum-senyum beserta beberapa pengiringnya. Dengan munculnya Jaka Soka, tiba-tiba suasana segera berubah menjadi tegang. Meskipun orang itu sendiri selalu tersenyum-senyum, apalagi Lembu Sora tiba-tiba tidak dapat menguasai dirinya. Dengan serta-merta ia berdiri sambil mencabut pedang panjangnya. Tanpa menunggu apapun ia langsung berlari menyerang Jaka Soka yang baru saja datang. Jaka Soka ketika melihat serangan itu menjadi terkejut, tetapi segera ia menyadari bahwa hal yang demikian memang wajar terjadi, sebab pasti Lembu Sora masih sakit hati kepadanya karena ia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah pada saat Mahesa Jenar akan membunuhnya. Bahkan agaknya Jaka Soka pada waktu itu menunjukkan bahwa ia bersenang hati atas peristiwa itu. Karena itu, Jaka Soka pun segera menyambut serangan Lembu Sora. Dengan cepatnya ia memutar tongkatnya, dan sesaat kemudian tangan kanannya telah memegang sebuah pedang yang lentur, sedang tangan kiri memegang tongkatnya yang dipergunakannya sebagai perisai. Pada saat itu, Lembu Sora telah berdiri di hadapan Jaka Soka. Pedangnya yang besar itu terayun deras mengarah ke leher Jaka Soka. Tetapi ternyata Jaka Soka cukup gesit, sehingga demikian pedang itu menyambar. Jaka Soka segera merendahkan diri sambil menjulurkan tangan kanannya untuk menyerang lambung Lembu Sora dengan pedangnya. Melihat serangan itu, Lembu Sora meloncat setapak mundur. Tetapi Jaka Soka tidak mau memberi kesempatan lagi. Secepat Lembu Sora melangkah, ia pun cepat meloncat maju dengan tangan kanannya tetap terjulur ke depan dan ujung pedang lenturnya masih tetap mengarah lambung. Melihat ujung pedang Jaka Soka itu tetap mengejarnya, Lembu Sora segera meluruskan tangannya pula, dan karena pedangnya lebih panjang dari pedang Jaka Soka, maka terpaksa Jaka Soka menarik serangannya. Lembu Sora tidak mau melepaskan kesempatan itu. Segera pedangnya yang besar serta panjang melampaui ukuran biasa itu diputarnya seperti memutar lidi, sehingga menimbulkan bunyi berdesingan dan angin yang menyambar-nyambar menyertai putaran pedangnya. Mendapat serangan yang dahsyat itu, Jaka Soka terpaksa menangkis dengan kedua tangannya, dengan pedang lenturnya serta tongkat hitam yang juga merupakan rangka dari pedangnya. Tetapi ia adalah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal, karena itu ia segera dapat mencapai keseimbangan, bahkan serangannya menjadi semakin berbahaya pula. Sesaat itu, orang-orang lain yang menyaksikan gerakan Lembu Sora yang tak mereka duga menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Baru setelah mereka menyaksikan perkelahian mati-matian antara keduanya, mereka menjadi sadar atas apa yang terjadi. Uling Kuning yang pernah bertengkar pula dengan Jaka Soka, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Jaka Soka kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. Biarkanlah mereka, kata Uling Putih. Adalah baik sekali kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa. Dengan pandangan tidak mengerti,
Uling Kuning menatap wajah kakaknya, sehingga dengan tertawa pendek, Uling Putih perlu menjelaskan. Aku setuju dengan pendapat Jakasoka, bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau Lembu Sora binasa, Banyu Biru akan dengan mudah kita kuasai. Sedang Pamingit mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh Simarudra muda. Tetapi Simarudra itu kelak harus kita binasakan pula, cepat atau lambat, sebelum atau sesudah Demak sendiri binasa. Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling Kuning ikut tertawa pula, serta tak sengaja ia memandang Lowoiju dan Simarudra berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama, sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu, pertempuran antara Jakasoka dan Lembu Sora menjadi semakin dahsyat. Laskar Lembu Sora yang melihat pemimpinnya bertempur serentak bergerak maju, tetapi segera mereka berhenti ketika mereka melihat para pengiring Jakasoka menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa mempergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bila mereka sedang merompak dan membajak kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tetapi orang-orang Lembu Sora ternyata memiliki kelicinan seperti pemimpinnya pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, segera mereka bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja hal ini agak menyulitkan orang-orang Jakasoka. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Ketika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar Pamingit dan para pengiring Jakasoka saja yang kemudian bersiaga, tetapi juga orang-orang Lowoiju, Simarudra, dan gerombolan Uling Rawapening segera bersiaga penuh, sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekisruhan yang terjadi itu. Namun meskipun demikian, tak seorang pun dari orang-orang Lembu Sora atau Jakasoka yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedang Lembu Sora maupun Jakasoka agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangan sendiri. Perkelahian antara Jakasoka dan Lembu Sora semakin lama makin bertambah dahsyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandaiannya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak ragu-ragu lagi. Seandainya lawan masing-masing terpenggal lehernya atau tersobek dadanya, Lembu Sora yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dahsyat dengan pedang yang terayun kian kemari. Sedang Jakasoka berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjulur, dan mematuk-matuk berbahaya sekali. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan nafas. Mau tidak mau mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding. Lembu Sora percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Jakasoka yang mempunyai cara bertempur yang lemah sekali. Sesaat kemudian, pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan. Baik Jakasoka maupun Lembu Sora telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan telah terperas habis. Karena itu, sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya. Maka pada saat yang demikian,
Pada saat semua yang hadir sedang menahan nafas, tiba-tiba muncullah orang yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ialah Pasingsingan dan Simarudra tua. Melihat Lembu Sora dan Jakasoka sedang dengan dahsyatnya mempertaruhkan nyawanya, Pasingsingan dan Simarudra tua mengerenyitkan alisnya. Tiba-tiba hampir tak diketahui apa yang sudah dilakukan oleh Pasingsingan. Jakasoka dan Lembu Sora terpental bersama-sama beberapa langkah, dan kemudian mereka jatuh bergulingan. Ketika mereka bangun, mata mereka menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat Pasingsingan telah berdiri di antara mereka, wajah mereka yang marah itu segera menjadi pucat dan ketakutan. "Apa yang telah kalian lakukan?" Pasingsingan. Lembu Sora dan Jakasoka sama sekali tidak menjawab, dan karena mereka tidak menjawab, Pasingsingan segera memanggil Lowoiju dan bertanya kepadanya, "Kenapa mereka berkelahi?" Dengan singkat Lowoiju menceritakan apa yang telah terjadi, pertentangan antara Jakasoka dan Lembu Sora pada saat mereka sedang mencegat pasukan-pasukan dari Demak beberapa waktu berselang. Mendengar cerita Lowoiju, sekali lagi Pasingsingan mengerenyitkan alisnya. Kemudian katanya, "Kenapa kalian diam saja melihat perkelahian itu?" Lowoiju, sepasang uling rawa bening, dan Simarudra muda terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tak seorang pun yang dapat menjawabnya. "Kalian tak usah berbohong," lanjut Pasingsingan. "Sebab kalian akan bersyukur kalau salah seorang sekutu kalian atau kedua-duanya binasa." Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu semakin diam, sebab Pasingsingan langsung dapat menebak isi hati mereka. Kemudian Pasingsingan menoleh kepada Jakasoka dan Lembu Sora. Katanya, "Kalian telah merusak suasana malam purnama ini." Lembu Sora dan Jakasoka tidak berkata sepatah pun. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing," perintah Pasingsingan. Mendengar perintah itu, segera Lembu Sora berjalan menuju ke tempatnya semula, sedang para pengiringnya kemudian juga pergi ke tempat masing-masing. Sementara itu, Lowoiju, Simarudra muda telah mengambil tempatnya pula, sedang sepasang uling rawa bening sibuk mempersilahkan Jakasoka untuk menempatkan diri beserta para pengiringnya di sisi utara. Adapun Pasingsingan kemudian dipersilahkan duduk bersama-sama dengan Simarudra tua di sisi sebelah barat, di samping tempat duduk uling rawa bening. Setelah suasana menjadi tenang kembali, serta para peserta pertemuan itu telah duduk di tikar pandan di sisi-sisi yang telah ditentukan, berkatalah Pasingsingan dengan nyaringnya, "Kalian, orang yang disebut golongan hitam, tetapi yang sebenarnya bercita-cita luhur seperti lazimnya manusia, yang selalu ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Bersyukurlah di dalam hati kalian, bahwa pada malam hari ini, kalian dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kalian pasti tak akan dapat berbuat sesuatu, sebab tidak ada di antara kalian yang pantas menjadi pemimpin di antara kita. Terbukti bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang berhasil membawa keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten itu kemari." Pasingsingan diam sebentar. Pandangannya beredar dari setiap wajah yang berada di sekitar lapangan kecil itu. Sejenak kemudian ia melanjutkan, "Kalau kalian ingin mendapatkan tingkatan itu dengan mengadu kepandaian, maka cara itu pun tidak akan menyelesaikan masalahnya. Sebab suatu pertarungan di antara kalian dalam saat ini pasti hanya akan memakan waktu berlarut-larut. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Jakasoka dengan Ki Ageng Lembu Sora. Andai kata mereka dibiarkan bertempur terus, pasti mereka akan mati kelelahan. Kedua-duanya bersama-sama, atau kalau mereka menghemat tenaga mereka, pertempuran semacam itu akan dapat berlangsung berhari-hari.
Kembali Pasingsingan diam sejenak, lalu ia melanjutkan. Yang penting sekarang, kesatuan di antara kita masih kita perlukan. Marilah kita ubah persetujuan kita dengan mengadakan persetujuan baru. Barang siapa yang terdahulu menemukan keris Nogososro dan sabuk Inten, dialah yang segera diumumkan dan kita angkat menjadi pemimpin kita, dan kita dukung perjuangannya melawan pemerintah Demak. Suasana kemudian menjadi hening sepi, tetapi dalam pada itu, degup jantung Mahesa Jenar serta kawan-kawannya bertambah cepat. Apalagi Mahesa Jenar, Gajah Alit dan Paningron yang datang sebagai prajurit-prajurit Demak. Tetapi bagaimanapun mereka harus menahan diri, sebab di hadapan mereka berkumpul tokoh-tokoh hitam yang kuat, ditambah lagi dengan Pasingsingan dan Simarudra tua yang pernah mereka dengar namanya. Tetapi lebih terkejut lagi mereka berlima ketika Pasingsingan kemudian melanjutkan. Sedangkan sekarang, kalian mempunyai pekerjaan yang lebih penting. Pertemuan ini dapat kalian lanjutkan nanti, setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kita dapat mengatur siasat, menentukan sikap dan sebagainya. Setelah orang-orang lain yang tidak kita undang tidak turut serta mendengarkan pembicaraan kita. Yang mendengar kata-kata Pasingsingan itu menjadi sibuk berpikir serta menduga-duga. Demikian pula Mahesa Jenar dan kawan-kawannya yang dengan lamat-lamat dapat mendengarkan setiap pembicaraan mereka menjadi sibuk berpikir pula sampai Pasingsingan berkata lebih lanjut. Kalian ternyata terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara kalian untuk membinasakan kawan sendiri daripada berhati-hati menghadapi lawan. Orang-orang golongan hitam itu menjadi bertambah bingung, sedang Mahesa Jenar dan kawan-kawannya jantungnya bertambah cepat bergetar. Apakah kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan? Melihat kebingungan orang-orang yang berkumpul di sisi-sisi lapangan itu, terdengar Simarudra tua tertawa pendek. Katanya, apakah yang akan kalian banggakan untuk dapat menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten yang tidak tentu di mana sekarang berada? Apakah benar-benar telah hilang dari Banyu Biru, atau hanya disembunyikan saja oleh si Gajah Sora atau si tua Bangka Sora di Bayana, ayah Lembu Sora itu? Sedangkan apa yang ada di hadapan hidung kalian saja tidak kalian ketahui. Perasaan mereka yang mendengarkan kata-kata itu menjadi semakin kisruh. Melihat keadaan itu, agaknya Pasingsingan tidak sabar lagi. Katanya keras-keras, berdirilah kalian dan berjalanlah kalian ke arah tenggara. Lihatlah setiap pohon yang tumbuh di sana. Kalian akan menemukan orang yang telah kalian sangka mati terguling ke dalam jurang beserta 4 orang kawannya. Tampaklah betapa terkejutnya tokoh-tokoh hitam yang sedang berkumpul itu, tetapi tidak kurang pula terkejutnya Mahesa Jenar dengan kawan-kawannya. Ternyata kehadiran mereka telah diketahui oleh Pasingsingan dan Simarudra tua. Bagaimanapun mereka terpaksa mengakui betapa tinggi ilmu kedua orang dari angkatan tua itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.